You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil MotoGP Austria, Marc Marquez akhirnya taklukkan sirkuit kekuasaan Bagnaia. Sirkuit Red Bull Ring, Austria, kembali jadi saksi drama penuh aksi dalam seri ke-13 MotoGP 2025, Minggu 17 Agustus. Dalam balapan 28 putaran yang berlangsung panas sejak awal, Marc Marquez akhirnya mencatat sejarah. Setelah bertahun-tahun gagal merebut kemenangan di sirkuit yang satu ini, The Baby Alien akhirnya berjaya dan bukan hanya sekadar menang, ia melakukannya dengan penuh gaya. Balapan dimulai dengan Marco Bezzecchi sebagai pole sitter. Rider muda dari tim Aprilia itu langsung melesat setelah lampu start padam. Di belakangnya, 3 nama besar langsung menempel ketat. Marc Marquez yang start dari posisi 4, Francesco Bagnaia dari posisi 3 dan Alex Marquez yang sayangnya harus menjalani long lap penalti sejak awal. Aksi agresif sudah terlihat sejak tikungan ketiga. Bagnaia dan Marquez terlibat duel ketat memperebutkan posisi kedua. Pecco sempat unggul. Namun di putaran kedua, Marquez berhasil menyalipnya kembali. Pertarungan klasik 2 juara dunia yang tak pernah kehilangan tensi. Bezzecchi memimpin dengan margin sekitar 0,8 detik, namun tekanan dari Marquez terus meningkat. Gap sempat menyempit menjadi hanya 0,19 detik di lap ke-10. Bezzecchi sempat merespons dengan memperlebar jarak kembali, tapi jelas tekanan dari belakang tak bisa diabaikan. Petaka menimpa Jorge Martin, sang juara bertahan MotoGP, yang harus mengakhiri balapannya lebih awal setelah terjatuh di lap ke-13. Sementara itu, Pedro Acosta menunjukkan performa luar biasa dengan menyalip Bagnaia di lap ke-19 untuk merebut posisi ketiga. Bagnaia, yang tampak kesulitan menjaga ritme di paruh kedua lomba, akhirnya melorot ke posisi kelima. Peringkat keempat diambil alih oleh Fermin Aldeguer, rider muda yang tampil mengesankan sepanjang musim ini. Memasuki lap ke-19, Marc Marquez akhirnya menuntaskan misinya. Dengan manuver bersih dan penuh presisi, ia menyalip Bezzecchi untuk pertama kalinya dalam balapan ini. Meski MB72 sempat membalas dengan cepat, hanya butuh 1 lap bagi Marquez untuk kembali mengambil alih pimpinan balapan dan langsung tancap gas menjauhkan lawan-lawannya. Bezzecchi mulai kehilangan grip dan performanya menurun. Fermin Aldeguer yang terus menjaga ritme, sukses menyalipnya di lap ke-23 untuk merebut posisi kedua. Sementara itu, Marquez sudah tak terkejar dengan selisih hampir 1 detik dan terus mempertahankan dominasinya hingga garis finish. Balapan ditutup dengan kemenangan spektakuler Marc Marquez, kemenangan yang sangat bersejarah karena menjadi yang pertama kalinya ia menaklukkan Red Bull Ring sejak Austria kembali masuk kalender MotoGP pada 2016. Ini juga menjadi kemenangan ke-9 Marquez di musim 2025, sekaligus yang ke-6 secara beruntun. Fermin Aldeguer finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa dirinya layak diperhitungkan sebagai rising star. Marco Bezzecchi menutup podium di urutan ketiga, meski sempat memimpin sebagian besar balapan. Kemenangan di Austria membuat Marc Marquez makin kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dengan total 418 poin, ia unggul sangat jauh 142 poin dari adiknya, Alex Marquez, yang hanya mampu finish di posisi ke-10 di balapan ini. Francesco Bagnaia yang finish di urutan ke-8 mengumpulkan total 221 poin, duduk di peringkat ketiga klasemen. Di bawahnya, Marco Bezzecchi menipiskan jarak dengan 178 poin, berkat tambahan 16 poin dari finish ketiga. Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, dan Pedro Acosta berbagi angka yang sama, masing-masing dengan 144 poin, menandai persaingan ketat di papan tengah. Sementara itu, Fermin Aldeguer naik ke posisi 8 dengan 121 poin, disusul Johan Zarco, 114 poin, dan Fabio Quartararo, 103 poin, melengkapi 10 besar klasemen. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2025, dominasi Marc Marquez semakin terlihat tak terbendung. Kemenangan di Austria menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum habis, justru semakin matang dan mematikan. Kemenangan ke-9 musim ini dan pertama di Red Bull Ring adalah sinyal kuat bahwa gelar dunia ke-9 mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Sementara para rival harus mencari celah untuk menghentikannya, Marquez tampaknya sudah melaju di jalur yang tak terhentikan. MotoGP 2025 belum selesai, tapi sang maestro sudah menunjukkan siapa yang kembali menjadi penguasa lintasan.
under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Dingin seperti es, Marquez dan Rossi cuek tanpa sapa di sprint race Austria, netizen heboh. Dua legenda MotoGP, Marc Marquez dan Valentino Rossi, kembali jadi bahan pembicaraan hangat. Bukan karena aksi memukau di lintasan, tapi karena sebuah momen singkat namun penuh makna. Saat keduanya berpapasan tanpa sepatah kata pun menjelang sprint race MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring, Spielberg. Dalam cuplikan video berdurasi kurang dari 10 detik, terlihat Marc Marquez berjalan melewati Valentino Rossi di area pit lane. Saat itu, Rossi tampak baru kembali dari trek setelah menyempatkan diri memantau performa dua pembalap timnya, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, yakni Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Namun, yang menjadi perhatian bukanlah siapa yang datang dari arah mana, melainkan bagaimana dua tokoh besar MotoGP itu saling menghindar pandang. Seolah dua orang asing yang belum pernah berbagi panggung kejayaan bersama. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman, bahkan tidak ada kontak mata. Keduanya hanya melengos, seperti sedang menghindari kenangan masa lalu yang terlalu pahit untuk dibicarakan. Tak butuh waktu lama, video itu langsung viral. Para penggemar MotoGP, baik yang sudah mengikuti rivalitas keduanya sejak dekade lalu maupun yang baru mengenal, langsung menyerbu kolom komentar. Admin ini lo ya, doyan masak-masak, tulis salah satu warganet, mengomentari cara akun MotoGP menggiring momen itu jadi drama sinetron padek. Asing banget, kayak gak pernah pelukan-pelukan saja, timpal netizen lain dengan nada menyindir, merujuk pada masa-masa sebelum konflik 2015 yang memperlihatkan kedekatan keduanya. Sementara komentar lain menyebut, kameramennya lagi masak bumbu ikan ini, menyiratkan bahwa sang kameramen pun tahu betul bahwa momen canggung itu layak untuk dijadikan tayangan utama. Momen ini tak pelak membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Konflik panas antara Rossi dan Marquez sejak MotoGP Malaysia 2015. Kala itu, Rossi yang tengah bersaing sengit dengan rekan setimnya, Jorge Lorenzo, dalam perebutan gelar juara dunia, menuduh Marquez sengaja menghalangi dirinya dan membantu Lorenzo. Tuduhan itu bukan hanya memanaskan suasana di atas lintasan, tetapi juga memecah opini publik serta penggemar MotoGP ke dalam dua kubu besar, tim Rossi dan tim Marquez. Insiden di Sepang itu bahkan membuat Rossi harus start dari posisi paling belakang di balapan terakhir musim itu di Valencia, yang akhirnya membuat Lorenzo mengunci gelar juara dunia 2015. Sejak saat itu, hubungan Rossi dan Marquez tak pernah kembali seperti dulu. Tidak ada lagi senyuman hangat di podium, tidak ada lagi pelukan juara. Yang tersisa hanyalah ketegangan dingin yang terus membekas hingga kini, bahkan setelah Rossi pensiun dari dunia balap pada akhir musim 2021. Dalam wawancara dengan kanal olahraga DAS bulan lalu, Marc Marquez sebenarnya sempat ditanya tentang kemungkinan berdamai dengan sang rival. Ketika sesuatu tidak bergantung sepenuhnya pada satu orang, Anda tidak bisa berkata, "Ya, saya tertarik untuk berdamai," ungkap Marquez. Untuk memperbaiki hubungan seperti ini, dua orang harus sama-sama mau memaafkan dan move on dari masa lalu. Pernyataan itu seakan menunjukkan bahwa dari pihak Marquez, masih ada ruang untuk rekonsiliasi. Namun jalannya tidak mungkin hanya dari satu sisi saja. Sementara dari kubu Rossi, hingga kini belum ada pernyataan terbuka mengenai wacana berdamai. Rossi lebih sering memilih diam atau menjawab secara diplomatis setiap kali pertanyaan itu muncul di wawancara. Mau tidak mau, selama Marc Marquez masih aktif membalap dan Valentino Rossi masih menjadi bos tim VR46, momen-momen pertemuan seperti ini akan terus terjadi. Entah di pit lane, ruang jumpa pers, atau podium tim. Dan setiap kali itu terjadi, publik akan selalu mengingatkan mereka tentang kisah lama yang belum tuntas, seperti luka lama yang sengaja diusap ulang agar tetap terasa. Namun bagi MotoGP sendiri, dinamika seperti ini justru menjadi bumbu penyedap. Tak bisa dipungkiri, drama di luar lintasan kadang sama menariknya atau bahkan lebih menarik dari duel sengit di atas aspal. Balapan utama MotoGP Austria 2025 akan berlangsung malam ini dan bisa disaksikan langsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apakah akan ada momen balas dendam di lintasan? Atau mungkin kejutan lain yang akan viral minggu depan? Yang jelas, Marquez dan Rossi mungkin sudah tidak satu lintasan lagi, tapi cerita mereka belum selesai.
Sprint Race MotoGP Austria 2025, Marc Marquez juara, Bagnaia gagal finish karena masalah motor. Drama terjadi di Sprint Race MotoGP Austria 2025 yang digelar di sirkuit Red Bull Ring, Sabtu, 16 Agustus 2025. Di tengah pertarungan sengit antar pembalap papan atas, Francesco Bagnaia harus menelan pil pahit setelah gagal menyelesaikan balapan akibat masalah teknis pada motornya. Sementara itu, dominasi Marquez bersaudara kembali terlihat dengan Marc Marquez tampil sebagai pemenang, diikuti sang adik, Alex Marquez, di posisi kedua. Begitu lampu start padam, Alex Marquez langsung melesat dari posisi kedua dan menyalip Marco Bezzecchi yang memulai balapan dari pole position. Aksi agresif Alex di tikungan pertama langsung membuatnya memimpin jalannya balapan. Bezzecchi, yang sebelumnya terlihat kuat di sesi kualifikasi, justru kehilangan momentum dan posisinya terus terancam oleh pembalap lain di belakang. Di barisan depan, Marc Marquez yang start dari posisi keempat juga tampil impresif. Tanpa menunggu lama, ia langsung merangsek ke posisi kedua dan menempel ketat sang adik. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang juga memulai dari barisan depan, tampak mulai kehilangan kecepatan sejak lap awal. Tanda-tanda adanya masalah pada motor Bagnaia sudah terlihat sejak lap-lap awal. Posisi pembalap Ducati tersebut perlahan turun dan ia tampak kesulitan mempertahankan kecepatan. Hingga akhirnya, setelah menyelesaikan 8 putaran, Bagnaia terpaksa keluar dari balapan. Belum ada pernyataan resmi dari tim mengenai kerusakan teknis yang dialami, namun dugaan sementara mengarah pada masalah mesin yang membuat motornya tidak bisa melanjutkan lomba. Kegagalan finish ini menjadi pukulan telak bagi Bagnaia, yang sedang berjuang mengejar ketertinggalan di klasemen. Ia saat ini berada di posisi ketiga dengan 213 poin, tertinggal jauh dari dua rival utamanya, Marc Marquez, 393 poin, dan Alex Marquez, 270 poin. Ketidakberuntungan ini tentu membuat peluangnya untuk merebut gelar juara dunia 2025 semakin berat, terutama di tengah performa solid para Marquez bersaudara musim ini. Balapan yang semula dipimpin oleh Alex Marquez perlahan mulai berubah arah ketika Marc Marquez mulai meningkatkan ritme balapnya. Saat balapan menyisakan 5 lap lagi, Marc sukses mengambil alih posisi terdepan dari Alex lewat manuver bersih dan tak terbendung. Sejak saat itu, Marc ini tak memberi peluang bagi siapapun untuk mengejarnya. Pengalaman dan kecermatan Marc dalam menjaga ban serta membaca jalannya balapan sekali lagi terbukti menjadi senjatanya. Ia berhasil mempertahankan keunggulan hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang Sprint Race MotoGP Austria 2025. Ini menjadi kemenangan sprint ke-12 bagi Marc musim ini, yang semakin memperkokoh dominasinya di klasemen. Di belakang duo Marquez, kejutan datang dari Pedro Acosta yang sukses menyalip Bezzecchi dan meraih podium ketiga. Acosta, yang musim ini menunjukkan perkembangan luar biasa sebagai pembalap muda, kembali membuktikan bahwa dirinya layak diperhitungkan di jajaran papan atas MotoGP. Bezzecchi sendiri harus puas finish di posisi keempat meskipun memulai balapan dari pole. Performanya yang kurang stabil di sprint race menunjukkan bahwa ia masih perlu meningkatkan konsistensi jika ingin bersaing dalam perebutan gelar juara. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mengumpulkan total 393 poin, menjauh dari Alex Marquez yang mengoleksi 270 poin. Kemenangan di Austria semakin memperkuat status Marc sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini, terlebih dengan konsistensinya dalam mengumpulkan poin di setiap seri, baik dalam sprint maupun main race. Sementara itu, Pedro Acosta yang kini secara konsisten finish di posisi 5 besar, makin mendekati posisi 4 besar klasemen. Jika tren positifnya berlanjut, bukan tidak mungkin pembalap muda ini akan mencuri perhatian lebih besar di paruh akhir musim. Bagi Bagnaia, kegagalan di Austria menambah panjang daftar hasil kurang maksimal musim ini. Setelah musim 2023 yang gemilang dan 2024 yang naik turun, ekspektasi terhadapnya di 2025 sangat tinggi. Namun, serangkaian kendala teknis dan kurang konsistennya performa membuatnya kesulitan menjaga ritme. Dengan selisih 180 poin dari Marc Marquez, tantangan Bagnaia menjadi sangat berat untuk mengejar gelar juara dunia. Ia harus tampil sempurna di setiap seri tersisa dan berharap pesaingnya mengalami hasil buruk, skenario yang semakin kecil kemungkinannya jika melihat performa Marc sejauh ini. Sprint Race MotoGP Austria 2025 menjadi saksi nyata dominasi Marquez bersaudara. Marc dengan pengalaman dan ketenangan, Alex dengan agresivitasnya, keduanya menjadi kombinasi mematikan bagi rival-rival mereka. Sementara itu, kegagalan Francesco Bagnaia menunjukkan bahwa bahkan pembalap terbaik pun tidak bisa lepas dari drama dan nasib buruk di lintasan. Masih ada beberapa seri tersisa sebelum musim berakhir, dan seperti biasa, MotoGP tak pernah kehabisan kejutan. Tapi satu hal pasti,
Untuk saat ini, Marquez bersaudara adalah raja di lintasan. Stoner akui terkejut dengan dominasi Marc Marquez di Ducati, mungkin musim terbaiknya. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 bukan hanya membuat para penggemar terpukau, tetapi juga mengejutkan para legenda olahraga ini. Salah satunya adalah Casey Stoner, juara dunia 2 kali yang menyebut performa Marquez bersama Ducati sebagai sesuatu yang luar biasa. Bahkan menyebutnya sebagai musim yang paling impresif sepanjang karir sang pebalap asal Spanyol. Setelah 12 seri berlalu musim ini, Marquez tampil bak seorang gladiator di atas lintasan. 8 kemenangan di Grand Prix dan 11 kemenangan dalam sprint race menjadikannya pemuncak klasemen dengan keunggulan 120 poin menuju Grand Prix Austria akhir pekan ini. Angka itu bukan hanya statistik, itu adalah simbol dari kebangkitan seorang pejuang yang sempat diragukan akan kembali ke level elit MotoGP. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, masa depan Marquez di dunia balap sempat diselimuti keraguan. Cedera lengan serius pada 2020 yang mengancam karirnya dan serangkaian musim yang sulit bersama Honda membuat banyak pihak mempertanyakan apakah Marquez bisa kembali ke jalur kemenangan, apalagi mendominasi. Stoner, yang pensiun di akhir 2012 dan digantikan langsung oleh Marquez di tim Repsol Honda, mengaku tak menduga Marquez akan sekuat ini begitu cepat. Saya tidak menyangka Marc akan tampil secepat ini, terutama di awal musim, ujar Stoner dalam wawancara bersama Sky Italia. Tahun lalu kita sudah mulai melihat ia kembali menemukan rasa percaya diri bersama Gresini dan Ducati, tapi saya masih belum yakin dengan kondisi lengannya dan proses pemulihannya. Saya kira awal musim ini akan jadi masa adaptasi. Namun kenyataan berbicara lain. Marquez tidak hanya beradaptasi, ia mendominasi. Yang dia lakukan musim ini benar-benar mengejutkan, lanjut Stoner. Tahun lalu mungkin ia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan sekarang jelas bahwa lengannya sudah hampir 100%. Dengan kondisi fisik seperti itu, ditambah dengan skill dan mentalitasnya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pembalap lain. Kata-kata Stoner tentu bukan pujian kosong. Sebagai orang yang tahu betul lika-liku mengendarai motor Ducati, merek yang membawanya meraih gelar dunia pada 2007. Stoner memahami betapa sulitnya menjinakkan motor pabrikan Italia itu. Dan melihat bagaimana Marquez tak hanya menaklukkan Ducati, tetapi menjadikannya senjata utama dalam dominasi musim ini, ia pun mengakui, saya pikir ini mungkin musimnya yang paling impresif. Menariknya, sebelum jeda musim panas, Marquez sempat menyebut nama Casey Stoner dalam grid impian yang ingin ia lawan. Bagi Marquez, Stoner adalah salah satu ikon besar dalam sejarah MotoGP, sekaligus pebalap yang ia gantikan ketika memulai debutnya di kelas utama bersama Honda pada 2013. Stoner adalah pembalap yang sangat saya hormati. Cara dia mengendalikan motor Ducati saat orang lain kesulitan, adalah sesuatu yang luar biasa, kata Marquez beberapa waktu lalu. Stoner pun membalas pujian itu dengan rasa hormat yang sama. Senang rasanya masih dikenang dan dihargai oleh pembalap seperti Marc. Tapi harus saya akui, sekarang dia sudah jauh melampaui banyak dari kami. Apa yang dia lakukan setelah kembali dari cedera adalah sesuatu yang luar biasa dalam sejarah olahraga ini. Kisah Marquez di musim 2025 tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kebangkitan. Di usia 32 tahun, banyak yang menyangka masa keemasannya telah berlalu. Apalagi setelah melalui musim-musim penuh frustrasi bersama Honda, yang bahkan membuatnya hengkang dari pabrikan Jepang tersebut pada akhir 2023 untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Perpindahan itu sempat dipandang sebagai langkah ke belakang oleh sebagian pengamat. Tapi Marquez membuktikan sebaliknya. Ia menjadikan Gresini sebagai batu loncatan, mempelajari karakter motor Ducati dengan cepat, dan musim ini bergabung dengan tim pabrikan Ducati, tim yang sama dengan Francesco Bagnaia, juara dunia 2022 dan 2023. Namun, bukannya kesulitan beradaptasi, Marquez justru merebut kendali tim dan kejuaraan dengan tangan besi. Performa dominan di lintasan, agresivitas khas Marquez, serta kemampuannya membaca balapan membuatnya kembali menjadi momok bagi lawan-lawannya. Dia membuat semuanya terlihat mudah, padahal tidak ada yang mudah di level ini, komentar Stoner. Dia membuat perbedaan dalam setiap aspek, pengereman, akselerasi, pemilihan garis balap. Dia benar-benar dalam kondisi terbaiknya. Dengan sisa musim yang masih panjang,
Marquez kini memburu gelar dunia ke-8-nya di kelas utama yang akan menyamainya dengan rekor Valentino Rossi. Dan jika ia berhasil melakukannya bersama Ducati, ia akan menjadi satu dari segelintir pembalap yang menjuarai MotoGP dengan dua pabrikan berbeda. Lebih dari sekadar statistik, perjalanan Marquez musim ini adalah kisah tentang ketekunan, keberanian, dan kekuatan mental. Ia bukan hanya kembali ke performa terbaik, ia mendefinisikan ulang apa artinya menjadi juara setelah dihantam badai. Dan bagi Casey Stoner, yang pernah melihat dunia dari puncak podium dan tahu kerasnya dunia MotoGP, tidak ada pujian yang lebih tinggi selain pengakuan tulus. Saya rasa kita sedang menyaksikan salah satu musim terbaik dalam sejarah MotoGP dan itu datang dari Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your